Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan shadidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahu al-azizah. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الآية. صدق الله العظيم وصدق نبيه رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah sidang solat subuh sekeyakinan, seakidah, isi surga yang kita doakan sama-sama sembari di awal perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Qadirul Jalil, Allah yang telah menciptakan kita sebagai manusia dalam kondisi sebagus-bagus bentuk, tertera jelas dalam ayatnya, firman-Nya surah At-Tin. Diciptakan kita sebagai manusia dalam kondisi sebagus-bagus bentuk. Artinya apa? Diberikan kita akal, pun dibebankan kepada kita hawa nafsu hamba Allah. Tidak mustahil pada suatu waktu, pada suatu etapa, manusia ini akan mampu menjelma melebihi seorang malaikat dengan akal yang ia miliki. Di kali yang lain hamba Allah lebih bejat daripada seekor binatang. Kenapa? Karena nafsu yang tidak mampu ia kawal dalam kehidupan. Real di depan mata kita kemarin terjadi hal yang sangat memilukan kita. Tingkah laku yang dilakukan oleh seorang pemuda yang berada di New Zealand, membunuh para muslim, tak ubahnya seperti binatang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memproporsikan nafsu di depan sehingga lebih hina dia daripada seekor binatang. Salawat dan salam kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi penutup segala nabi-nabi, seorang manusia yang sempurna, tiada kurang. Beliau juga merupakan pemuda yang kekar, yang tegak berdiri kurang lebih 23 tahun memperjuangkan Islam, memperjuangkan akidah yang kita anut, memperjuangkan syariat Islam, walaupun nyawa taruhannya, walaupun mengalir peluknya, walaupun mengalir keringatnya, walaupun sampai pada etapa mengalirkan darah. Rasul siap demi Islam, agama yang kita cintai. Karena perjuangan beliau hamba Allah, sehingga Islam mampu kita rasakan pada hari yang berbahagia ini. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi membantu perjuangan Rasul menegakkan akidah Islam ke seantero dunia. Bayangkan hamba Allah dalam sebuah perang Uhud, dalam riwayat yang pernah kami baca, Rasul digabung, dikelilingi oleh tubuh para sahabat. Kalau Rasul bertanya kepada sahabat, "Ya sahabatku, kenapa engkau melindungi diriku?" Apa jawab para sahabat? "Wahai Rasulullah, kalau kami gugur tidak mengapa, kalau kami syahid tidak mengapa, tapi kalau engkau yang gugur dalam perang ini." Luar biasa perjuangan para sahabat, luar biasa perjuangan para keluarga Nabi dalam memberikan kontribusi untuk Islam, agama yang kita cinta. Walaupun kita pahami, kita sadari hamba Allah, kita yakini di relung hati, Islam saat ini, syariat Islam saat ini sudah mulai ditenggelamkan oleh umat-umat yang mayoritas itu sendiri.
kita doakan kepada Allah, tidak termasuk kita di dalamnya. Yang kami hormati kepada panitia tim JPS yang telah mengumpulkan kita pada hari yang berbahagia ini, dan kepada seluruh jamaah sidang sholat subuh sekeyakinan, seakidah, mudah-mudahan seperti ini kita berkumpul pada hari yang berbahagia ini kelak akan dikumpulkan oleh Allah dalam surga Jannatul Ma'wa. Amin. Hamba Allah dalam sebuah buku Kiai Haji Toto Tasmara, dalam bukunya 60 materi kultum untuk semua momentum, beliau menjelaskan bahwa seorang pemuda akan berhasil bila memiliki 5 kriteria. Salah satu di antaranya adalah visioner, selanjutnya intensity dan integrity, disiplin, antusias dan optimis. Bila kelima aspek tersebut, bila kelima kriteria tersebut diaplikasikan dalam kehidupan, diimplementasikan dalam kehidupan, sehingga pada gilirannya akan melahirkan pemuda yang memiliki visi dan misi di masa yang akan datang, memiliki dedikasi yang menakjubkan, mampu menempatkan diri, memiliki diri dalam penempatan waktu yang indah, memiliki daya dan kekuatan yang akan mampu merubah bebatuan menjadi emas, yang akan mampu mendirikan gedung-gedung mercusuar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena 5 kriteria yang diaplikasikan dalam kehidupan. Di sisi lain, hamba Allah, pemuda ini merupakan institut terkecil dari sebuah negara. Akan bagaimana warna Luxembourg, akan bagaimana warna Aceh, akan bagaimana warna Indonesia ke depannya 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Maka pemuda hari inilah jawabannya. Bila pemuda hari ini kita dapatkan mereka yang senantiasa tersedia berjamaah tanpa beban dan rintangan, pemuda yang kita dapatkan hari ini, pemuda yang senantiasa menghabiskan di waktunya di masjid, mu'allaqun qalbuhu bil masajid, yang terikat batinnya dengan masjid, mereka yang sujud, mereka yang tahajud, mereka yang membasahkan lidah dengan zikir, yakin hamba Allah, Luxembourg, Aceh, Indonesia pada umumnya akan menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kenapa? Karena pemuda adalah inti dari segalanya. Dalam sebuah peribahasa syair diungkapkan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulaimi, seorang pujangga dari Mesir. Beliau juga membuat sebuah buku, sebuah kitab nahwiyah. Dalam syair beliau tertuang kalimat indah, inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamihim hayata. Apa maknanya hamba Allah? Sungguh dengan kalimat tauhid, sungguh pada tangan pemuda itu terdapat urusan umat, dan pada kaki mereka terdapat kehidupan umat. Kalau pemuda hari ini, pemuda yang brilian, pemuda yang militan, pemuda yang memiliki segala aspek dalam kehidupan agamanya, yakin, seyakin-yakinnya Islam akan megah di kemudian hari. Maka saya bangga hamba Allah. Saya senang melihat perkembangan pemuda-pemuda JPS yang berjibaku, yang mengeluarkan keringat tanpa lelah. Mereka memikirkan bagaimana Islam berkembang di Islam, bagaimana marwah Islam, syiar Islam itu dikenal oleh orang. Pemuda yang seperti inilah yang diharapkan untuk di kemudian hari hamba Allah. The founding father kita pernah berkata, berikan kepadaku 10 orang pemuda. Untuk apa? Akan kugoncangkan dunia. Tetapi kalau engkau berikan kepadaku 100 orang tua, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa maknanya? 10 orang pemuda yang mampu memberikan
satu hal termasuk agama dan negara, yakin akan mampu ia laksanakan dengan maksimal. Tapi kalau orang tua yang berada di depan, orang tua yang berada di garda terdepan hamba Allah, yakin Islam itu akan merosot dan turun marwahnya. Maka karena itu hamba Allah, ciptakan diri, didiklah generasimu seperti Zaid bin Sabit yang ditantang oleh Rasulullah, yang diberikan beban oleh Rasulullah. Apa itu? Wahai Zaid, iya ya Rasulullah, engkau pelajari bahasa Yahudi, engkau pelajari bahasa asing, engkau pelajari yang bukan bahasa Arab, bahasa Ajam dalam durasi waktu setengah bulan, dalam durasi waktu sebulan, kata Rasul. Tetapi hamba Allah, karena Zaid adalah orang yang sangat pandai, 15 hari setengah bulan mampu ia kuasai bahasa Yahudi sejadi-jadinya, sebisa-bisanya. Tipikal Zaid bin Sabit perlu kita terapkan dalam kehidupan pemuda sekarang. Mereka yang sibuk memperdalamkan ilmu agama, mereka yang sibuk dengan kajian-kajian keilmuan, mereka yang sibuk dengan aspek-aspek positif dalam kehidupan. Bukan mereka yang lalai di wifi, sibuk dengan game PUBG-nya, sibuk dengan Mobile Legends-nya, sibuk dengan wifi-nya, sibuk dengan gambar-gambar yang tidak bernuansakan Islam. Sehingga kalau mereka yang lahir hamba Allah yakin Islam ini akan berangkat pergi meninggalkan kita. Bagaimana tipikal Al-Fatih dalam kurun waktu 22 tahun umurnya, Rasul berpesan dalam sebuah hadis 5 abad di kemudian hari, 500 tahun setelah diriku tiada, akan lahir seorang pemuda yang mampu memerdekakan, yang mampu menghancurkan kerajaan Romawi Konstantinopel. 22 tahun umurnya, kerajaan yang mana tidak mampu dibabat oleh siapapun, tetapi dia dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, mampu dia tenggelamkan Konstantinopel. Kenapa? Karena agama dikedepankan. Kenapa? Allah berada pada urutan pertama dalam kehidupannya. Bayangkan, beliau tidak pernah lepas dari air wudhu. Sholat sunat rawatib tidak pernah beliau tinggalkan. Alhasil 40 hari kurang lebih Konstantinopel berada di tangannya. Siapa mereka? Siapa dia? Siapa Al-Fatih? Pemuda yang lebih muda daripada kita. Maka karena itu hamba Allah, jangan jadi pemuda penakluk hati mertua, tapi jadilah pemuda penakluk Islam di masa yang akan datang. Jadilah pemuda yang menghabiskan waktunya untuk hal yang bermakna. Jadilah pemuda yang menghabiskan segala isi hidupnya untuk agama Allah. Jadilah pemuda yang tidak pernah memikirkan hal-hal yang negatif dalam kehidupannya. Sehingga bila mereka hadir tercipta di Rusmawi, yakin seyakin-yakinnya Islam akan berkembang, marwah Islam akan bangkit, Islam akan mercusuar, akan dikenal oleh orang dimanapun ia berada. Bagaimana tipikal Bilal bin Rabah yang memperjuangkan Islam sampai detik nyawa yang terakhir. Bagaimana tipikal Rasulullah yang rela menyebutkan Allah walaupun pedang berada di atas lehernya. Itu yang perlu kita didik dalam kehidupan kita hamba Allah. Tapi sangat sayang, apa yang kita sayangi? Di luar sana masih banyak anak-anak kita yang pemuda terjebak kepada kelabing malam, terjebak kepada bangkis jalanan, terjebak kepada orang-orang yang mengedepankan Eropa, berkiblat kepada Eropa, westernisasi menjadi panutannya, sehingga prostitusi, narkoba, sehingga kehidupannya free sex, kumpul kebo menjadi idola dalam kehidupan mereka. Terpampang jelas di baliho-baliho. Narkoba membuat generasi muda mati, tapi yang terjadi di Rusmawi hamba Allah makin menjadi-jadi terhadap pil ekstasi. Pengumuman disebarkan, free sex, prostitusi, pornografi,
dilarang di Aceh, tapi di media cetak beberapa tahun yang silam kita baca Luxmawi adalah angka tertinggi free sex di Aceh. Membuat kita malu. Siapa pelakunya? Mereka pemuda. Pemuda yang mana? Yang tidak menghabiskan hidupnya di masjid. Maka kalau Rasul pernah berkata dalam sebuah hadis 7 golongan yang akan dimasukkan surga, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala, salah satunya adalah al-fata asyubban wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Pemuda yang terikat batinnya dengan masjid. Kemanapun kehidupannya ke masjid, punya masalah berengkuk di masjid, punya beban wudu sujud di masjid, sendiri pergi berjamaah ke masjid. Bila masjid mereka jadikan tempat mereka menetap, maka yakin pemuda tersebut akan mampu mengindahkan Islam di kemudian hari. Sangat disayangkan hamba Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya GPS, SMJ dan lain sebagainya, pemuda-pemuda yang berada di Luxmawi akan sadar. Pemuda-pemuda yang dulunya belum hijrah akan hijrah, berjibaku bergabung dengan kita untuk memantapkan Islam. Kenapa hari ini Ustaz Taufik diberikan titel Ustadznya GPS? Karena kalau orang tua yang taat itu wajar, karena menunggu waktu dijemput oleh Allah. Dan kalau pemuda yang sedang hura-hura, pemuda yang sedang jiwanya membara, pemuda yang sedang menghabiskan umurnya untuk hal-hal yang tidak berharga, tapi mereka lebih memilih masjid untuk mereka tunggangi. Itu poin-poin penting dalam kehidupan kita hamba Allah. Karena itu kita orang tua, wahai ayahanda, mari kita menjaga generasi kita, bangkitkan marwah dalam kehidupannya, berikan warna-warna Islam sehingga dia akan berada pada garda terdepan untuk memperjuangkan Islam. Karena Islam itu diorak-arik oleh mereka yang minoritas, oleh mereka yang bukan kaum Islam, oleh mereka yang kafir bukan non. Tetapi mampu menjadikan Imam Syafi'i seorang ulama internasional berkaliber dunia. Bagaimana kemampuan Imam Syafi'i? Mampu menghafal Quran umur 7 tahun, mampu menghafal kitab Al-Muwatta pada umur 10 tahun, dan mampu mengarang kitab Ar-Risalah. Itu orang luar, ulama-ulama di luar. Di Indonesia, Buya Hamka, Haji Karim Abdul Malik Karim Amrullah, beliau merupakan pahlawan nasional yang namanya kita kenal sampai hari ini. Beliau tidak terlepas dari didikan orang tuanya yang membuat beliau berhasil. Oh, itu tokoh agama. Ada seorang tokoh yang menemukan keretakan logam pada pesawat terbang, mampu menciptakan pesawat terbang, ilmunya dipakai di Jerman. Siapa lain kalau bukan putra asli Indonesia, Profesor Dr. B.J. Habibie. Bagaimana pengaruh ayatnya, bagaimana tingkah ayatnya, bagaimana kondisi ayatnya dalam mendidik Habibie. Maka anak ini akan berhasil, anak ini akan menjadi orang di kemudian hari bila kita sebagai orang tuanya senantiasa menjaga dan merawatnya hamba Allah. Karena itu mari sama-sama dalam durasi waktu yang sangat singkat ini saya mengajak kita jaga generasi kita. Kita jaga pemuda Indonesia, kita jaga pemuda Luxmawi, kita jaga pemuda Aceh. Mereka akan mempergunakan semua kapasitas yang mereka miliki untuk Islam, agama yang kita cintai.
Insya Allah mereka punya sebuah slogan yang kami dapatkan dalam kitab Kifayatul Awam. Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Tidak dikatakan pemuda. Ini boleh dijadikan sebagai semboyan ataupun memo, motto bagi orang GPS. Tidak dikatakan pemuda, mereka yang bangga terhadap ayah-ayahnya, mereka yang bangga terhadap pendahulunya, mereka yang bangga terhadap generasi sebelumnya. Akan tetapi yang dikatakan pemuda ialah yang berani berkata dengan lantang, akulah pemuda, dengan segala keberhasilannya. Mudah-mudahan hamba Allah, GPS dan semua pemuda kita di Rusunawi adalah orang yang cinta terhadap agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.